Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah la hawla wala quwata illa billah. Ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa MAJT TV serta TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kajian sore kali ini kita dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita beliau Sayyidina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari yaumul qiyamah. Mudah-mudahan ya kaum muslimin kita semuanya besok akan mendapatkan syafaat pertolongan beliau atas izin Allah di hari yaumul qiyamah nanti. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian sore kali ini narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kaum muslimin kita semuanya juga sehat walafiat dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan penyakitnya dan mengangkat penyakitnya dan disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais serta pemirsa, kajian sore kali ini yaitu fikih kontemporer dengan mengusung sebuah tema tajdid atau mengulang wudhu. Jadi ini temanya sangat menarik. Jadi mengulang ini dalam artian apakah merubah atau perubahan atau istilahnya ya pengen mengulang lagi, atau bisa jadi batal terus diulang atau tidak batal tetap diulang lah. Nanti pasti akan dikaji lebih dalam lagi oleh guru kita beliau Ustadz Muslihin LC MH ya. Mudah-mudahan nanti bisa ditanyakan ya oleh guru kita. Baik kaum muslimin pendengar secara Radio Dais, nanti apabila ingin bertanya bisa melalui chatting WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000 atau bisa melalui via teleponnya di 0246746352. Langsung saja kaum muslimin yuk kita dengarkan, kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita beliau Ustadz Muslihin LC MH. Waktu kami persilakan, monggo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Gaul, para pemirsa MAJT TV, para pendengar dan pemirsa semuanya entah melalui apa saja. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat berjumpa kembali atau saling sapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa diberi rahmat dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita senantiasa menjalankan kewajiban Allah atau beribadah, menghadap atau beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pembahasan yaitu tajdidul wudhu. Apa makna daripada tajdid? Yaitu memang tepatnya kalau dalam bahasa Jawa memang agak kesulitan. Kalau dalam bahasa Arab, kalau kita artikan secara tekstual atau bahasa Arabnya, tajdid itu memperbaharui. Memperbaharui wudhu ini kan, memperbaharui wudhu juga sama, ini penafsirannya itu adalah bebas. Dalam artian namanya memperbaharui ya wudhu lagi. Nah, pertanyaannya wudhu lagi itu ya setelah batal atau sebelum batal dan sebagainya. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tajdidul wudhu, hukumnya yaitu mengulang. Nah, kenapa saya kasih makna mengulang? Karena kalau mengulang itu hampir identik dengan
belum batal terus diulang lagi. Nah, betul. Walaupun ya bisa saja memang jenenge ngulang wudu ya bar wudu batal wudu meneh. Nah, itu. Nah, tapi itu lebih agak mendekati yang kita maksud, yaitu ada orang sudah punya wudu. Nah, misalnya habis maghrib, selesai maghrib terkadang ngobrol sebentar, dia belum yakin kalau belum batal wudunya, tapi mau sholat isya wudu lagi. Nah, ini namanya tajdidul wudu. Iya. Nah, ini yang kita maksud. Ada orang sudah punya wudu dan belum batal, tapi dia wudu lagi. Nah, ini hukumnya bagaimana dan bagaimana? Nah, bagaimana itu ya konsekuensi atau pembahasan yang selanjutnya dan sebagainya. Tapi pada intinya kita tahu dulu permasalahan kita, ada orang bukan ada orang, kebanyakan di Indonesia itu yaitu tidak ngelegewo dengan menjaga wudu. Kalau orang bisa istiqomah menjaga wudu, itu mau 1 jam 2 jam dia tahu kalau dia belum batal. Betul. Tapi hampir kebanyakan orang Indonesia itu enggak ngelegewo dengan menjaga wudu. Akhirnya apa? Jagong dulu wudu nih. Apa bentar wudu lagi. Nah, itu yang namanya tajdidul wudu, yaitu memperbaharui atau mengulang wudu yang wudu awalnya itu masih ada. Nah, ini makanya sebenarnya arti katanya saya berikan kata mengulang. Kenapa? Ya sebenarnya mengulang juga plural ya, yaitu masih umum dalam menafsirkannya, tapi juga betul. Tapi paling tidak mengulang adalah apa, ketika masih punya wudu tapi diulang lagi. Nah, punya wudu diulang lagi. Nah, kayak ini pembahasannya sebenarnya melebar kemana-mana, tapi kita fokus di sini saja, yaitu ketika ada orang sudah punya wudu terus mau sholat wudu lagi. Atau ada orang misalnya tahlilan, sebelum tahlilan wudu, setelah tahlilan terus dikomati sholat isya misalnya, terus wudu lagi. Nah, ada lagi misalnya sebelum ziarah ke makam, misalnya Sunan Kalijaga atau Sunan siapa misalnya, sebelum ziarah wudu. Nah, pas sampai masjid mau sholat wudu lagi. Nah, ini yang namanya tajdidul wudu. Nah, ini yang pembahasannya adalah tajdidul wudu, mengulang wudu yang dia adalah punya wudu. Nah, ini sehingga kita paham permasalahannya. Dan kita mungkin yang sering menjalankan seperti itu. Kenapa kok sering? Saya katakan karena yaitu tadi orang Indonesia, atau mungkin banyak, bukan hanya orang Indonesia ya, di mana saja yang tidak kulino menjaga wudu, tidak terbiasa mudawamah alal wudu, itu ya biasanya seperti itu. Cok lupa atau cok memang bahkan ragu, aku sudah batal atau belum. Intinya wudu lagi. Kalau sudah yakin batal jelas, tapi kalau masih ragu, bingung, lah ini yang repot. Tapi kalau sudah jelas dia sudah punya wudu dan dia wudu lagi, ini namanya tajdidul wudu. Jadi yang permasalahannya ada 3. Ada orang sudah punya wudu terus yakin sudah batal, akhirnya wudu lagi. Ini ya namanya juga tajdid, memperbarui wudu, tapi memperbaruinya dalam arti kewajiban. Nah, bermaghrib sholat, terus sholat setelah selesai maghrib, terus dia mungkin kentut atau apa, batal wudunya, terus dia wudu lagi. Ini namanya juga tajdid, memperbarui tadi dalam konteks yaitu memperbarui kewajiban. Karena sebelum sholat isya berarti wajib wudu lagi. Yang kedua, ada orang yang yakin belum batal. Setelah sholat maghrib terus dia ngobrol-ngobrol, belum ngerasa ngentut dan sebagainya, terus menuju sholat isya dia yakin belum batal tapi wudu lagi. Nah, ini yang dinamakan tajdidul wudu yang tepat. Nah, yang repot adalah yang ragu. Nah, ini kebanyakan karena apa? Orang yang tidak menjaga atau mudawamah alal wudu akhirnya ragu. Saya tadi ini sudah batal apa belum? Nah, gitu, itu yang repot. Makanya paling bagus sebenarnya ya, amalan yang paling bagus adalah mudawamah alal wudu. Itu amalan yang paling bagus menurut saya di antara amalan-amalan yang lainnya.
Nah, semua orang atau semua ustadz atau semua siapalah santri itu berhak mengklaim mana amalan yang paling tepat untuk dirinya. Berhak mengklaim itu mengakui. Saya kalau rotiban mantep. Saya ada yang kalau saya manakiban Syekh Abdul Qadir Jailani, Nurul Burhani atau apa Jawahirul Ma'ani, saya lebih mantep. Ya monggo semuanya. Tapi ini menurut saya pribadi amalan yang paling terasa dan paling mantap menurut saya adalah mudawamah alal wudu. Ini membahas yang lain belum sampai kepada hukum ya. Tapi ya karena ini adalah pembahasannya tajdidul wudu ini tadi. Kenapa demikian? Karena wudu ya selain kita itu Islam mengajarkan kepada kita untuk senantiasa menjaga penjagaan. Nah, itu penjagaan dari keadaan yang tidak suci menuju suci. Penjagaan yang mungkin menuju kesadaran, menuju kepada Allah. Nah, dan itu dilakukannya perlu dengan fi'il dan istiqomah. Betul. Nah, ini yang paling sulit. Makanya faedahnya menurut saya paling terasa, paling mantap adalah amalan yaitu mudawamah alal wudu. Nah pertanyaannya, ketika ada orang yang ngamalkan mudawamah alal wudu Ustadz, lalu setelah itu bagaimana? Belum batal terus wudu lagi. Ini kan ya ini namanya juga tajdidul wudu. Nah, kalau sudah batal wudu itu ya memang kewajiban atau wajar gitu loh. Wajar. Maka kata-katanya walaupun tasdid itu adalah memperbarui wudu, tapi di Indonesia kayaknya kurang paham, akhirnya saya kasih mengulang wudu. Yang wudu yang pertama itu belum batal, akhirnya dia wudu lagi. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, maka bagaimana hukumnya seseorang itu mengulang wudu? Iya. Yang dia sudah punya wudu, yakin ini loh. Kalau yakin batal memang wajib wudu. Iya. Kalau yakin belum batal dia mengulang wudu, itu hukumnya bagaimana? Nah, maka kita akan membaca beberapa pendapatnya para ulama ya, dan kita memahami. Salah satu di antaranya dalam kitab Itsmidul Ainain. Fi ba'dhi ikhtilafi syaikhain. Jadi ada kitab itu namanya Ismidul Ainain, kumpulan perbedaan antara Imam Romli dan Imam Ibnu Hajar. Mas'alatun yusannu tajdidul wudu li salimin qad shalla bihi walau naflan wa illa haruma ingda Imam Ibnu Hajar wa qala ing Muhammad Romli yukrahu. Disunnahkan tajdidul wudu, mengulang wudu, ya, yaitu lisalimin bagi orang yang selamat sehat, kecuali siapa yang orang salimin, berarti orang yang beseren. Kalau orang yang beseren itu jelas wajib. Karena apa? Sekali wudu nanti berapa menit kemudian beser lagi. Harus wudu lagi. Nah, lisalimin bagi orang yang selamat qad shalla bihi, yang dia setelah wudu itu sudah sholat. Meskipun sholatnya itu sholat sunnah. Betul. Nah, ini kesunahan ini yang paling jelas di sini pembahasannya adalah disunahkan mengulang wudu ketika wudu yang pertama itu sudah digunakan untuk sholat. Iya. Bar sholat maghrib, ngobrol, terus menuju sholat isya disunahkan wudu lagi. Ini kesunahannya. Hukumnya sunnah itu. Iya. Karena apa? Wudu yang pertama sudah digunakan untuk sholat walaupun sholat sunnah. Nah ini. Wa illa, dan jika belum digunakan wudu yang pertama sudah wudu terus ngobrol, kurung digunakan nonggo sholat, maka haram hukumnya wudu lagi menurut Imam Ibnu Hajar. Dan waqala Muhammad Romli, Imam Ar-Romli adalah yukrohu, makruh hukumnya. Ini potongan yang paling jelas. Walaupun nanti kita akan membacakan perbedaan pendapat banyak para ulama. Betul. Nah, kita pahami dulu ketika wudu kita sudah punya wudu tapi sudah digunakan untuk sholat. Terus setelah itu mau menuju sholat kembali. Nah, maka disunahkan
wudhu lagi. Berarti orang-orang yang ngobrol di masjid setelah sholat maghrib, biasanya kan bapak-bapak ya, Betul, betul. habis sholat wiridan maghrib terus sekalian nunggu Sampai isya, ya. maka akan beliau belum pada batal, akhirnya disunahkan wudhu lagi. Berarti yang diamalkan oleh beliau itu sudah tepat. Nah, sudah tepat. Walaupun bagi orang yang menjaga atau sering mudawamah alal wudhu, kayak ngopo, Pak. Dadak wudhu lagi kayak gitu. Nah, karena apa? Dia mengomentari demikian karena dia sudah terbiasa menjaga wudhu dan tahu bahwa inilah yang wudhu saya rusak, saya harus wudhu langsung. Bahkan jam 12 malam kalau perutnya orang yang kok terbiasa menjaga wudhu kok jam 12 malam kok perutnya mules, ke kamar mandi berkali-kali, ya harus langsung wudhu karena terbiasa mudawamah alal wudhu. Tapi kalau perbedaannya yang tidak mudawamah, yang tidak mudawamah, maka ketika wudhu yang pertama digunakan untuk sholat, maka mau menuju sholat lagi disunahkan wudhu kembali. Tapi kalau belum digunakan, maka hukumnya haram menurut Imam Ibnu Hajar dan makruh menurut Imam Ar-Ramli. Nah, karena pembahasannya adalah sunnah, biasanya yang tepat itu adalah pembahasan makruh, pembahasan makruh, kebalikan daripada haram. Nah, ini satu kitab yang kita sudah memahami secara gamblang dan jelas. Nah, kita akan memahami diantaranya dari kitab-kitab yang lain, yaitu ada kita perbedaan pendapat yang paling mencolok. Atau mau diangkat dulu? Iya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan Ibu siapa ini? Ini dari Bu Nur Halimah di PT. Iya, oke. Gimana Bu, mau bertanya apa? Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, suami istri itu muhrim ya Pak Ustadz. Tapi kok ada yang batal wudhu, ada yang enggak ya Pak Ustadz. Terus Pak Ustadz, kedua, orang kalau megang Al-Quran tuh enggak wudhu itu kan haram katanya. Mohon penjelasan ya Pak Ustadz. Assalamualaikum, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Iya, kita akan melanjutkan sedikit Ya, tentang betul. hukum tajdidul wudhu. Nah, memperbarui wudhu ini tadi ya, mengulang wudhu yang pertama belum batal. Ini kalangan pengikut mazhab Syafi'i sepakat akan kesunahan memperbarui wudhu. Nah, masih banyak sepakat ya. Betul. Kecuali tadi loh ya, kecuali memang wudhu yang pertama belum digunakan. Nah, dia wudhu lagi, menurut Imam Ibnu Hajar itu haram. Kenapa? Mungkin beliau alasannya adalah israfun lil mal. Israfun lil ma, yaitu apa? Lil ma ya. Yaitu apa jenenge? Memubazirkan air gitu loh. Wes lagi wudhu, kurang tinggu apa-apa, lagi ngobrol sudah wudhu meneh. Nah, ini menurut beliau mungkin alasannya seperti itu. Nah, tapi menurut mazhab Syafi'iyah itu secara umumnya mengatakan kesunahan tajdidul wudhu. Iya. Nah, ada pendapat-pendapat, ada mungkin beberapa 5 diantaranya. Bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan sholat, baik sholat wajib atau sholat sunnah. Nah, ini tadi ya sunnah tasdid kalau memang wudhu pertama sudah digunakan. Betul. Nah, bila belum digunakan, maka menurut pendapat Imam Al-Baghawi tidak disunahkan. Jadi yo nek durung di anu itu enggak sunnah. Lah nek pertanyaannya kan kalau enggak sunnah terus hukumnya apa kan gitu. Iya betul. Nah, tadi kan kalau Imam Ramli jelas makruh, Imam Ibnu Hajar jelas haram. Iya. Lah kamu mengatakan lah nek belum digunakan itu hukumnya tidak sunnah, itu terus apa? Ya pokoknya enggak sunnah. Ngono ya wis monggo nek pokoknya enggak sunnah. Iya. Terus ada pendapat kedua, bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan sholat wajib. Nah, kesunahannya adalah jika wudhu pertama sudah digunakan untuk menjalankan sholat wajib saja. Kalau wudhu yang pertama digunakan untuk sholat sunnah misalnya, maka tidak disunahkan tajdidul wudhu.
Tapi nek wudhu pertama sudah digunakan untuk maghrib, maka di isya disunahkan tasdidul wudhu. Tapi kalau sebelum isya kok dia datang wudhu terus hanya untuk tahiyatul masjid, nah, terus menuju isya nggak disunahkan ngulang wudhu lagi. Kenapa? Karena wudhu yang pertama hanya digunakan untuk sholat sunnah. Nah, ini kalau pendapat yang kedua menurut Imam Al-Fawroni, kalau wudhu pertama digunakan hanya untuk sholat wajib, maka disunahkan ngulang wudhu, tajdidul wudhu. Kalau sholat sunnah atau bahkan belum batal, enggak disunahkan. Nah, ini pendapat kedua. Pendapat ketiga, bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan apa yang dia niati. Nah, bila belum digunakan maka tidak disunahkan. Ketika apa? Wudhu kan bukan hanya untuk sholat. Betul. Wudhu bisa saja juga untuk membaca Al-Quran. Betul. Bisa saja untuk misalnya apa ya. Nah, kalau dia wudhu niatnya apa? Entah niatnya membaca Quran atau sholat sunnah atau sholat duha atau sholat wajib, kok sudah digunakan untuk apa yang dia niati, wudhu pertama tadi, maka menuju sholat berikutnya atau niat berikutnya disunahkan wudhu lagi. Ini pendapat ketiga. Kalau belum digunakan sesuai dengan yang dia niat yang pertama, wudhu pertama, maka tidak disunahkan. Nah, itu. Ini memang apa ya? Beda sedikit saja ini. Menarik ini. Yang keempat, bila wudhu pertama telah digunakan untuk menjalankan sholat, sujud tilawah, sujud syukur, membaca Al-Quran, tata mushaf, itu disunahkan wudhu lagi. Jadi pokoknya untuk sholat, entah sujud tilawah, entah membaca Quran, entah apa, itu kok digunakan, itu disunahkan wudhu lagi. Kalau tidak digunakan untuk itu, atau misalnya hanya wudhu tok misalnya, atau apa, ya tidak disunahkan. Ini pendapat siapa ya? Al-Faruq, Imam Al-Juwaini juga. Nah, ada pendapat yang paling mudah, disunahkan memperbarui wudhu meskipun wudhu pertamanya belum digunakan untuk menjalankan apapun. Ini pendapat Imam Haromain. Jadi Imam Haromain lebih luas lagi. Pokoknya belum digunakan apa-apa, entah digunakan entah belum entah apa, pokoknya disunahkan wudhu kembali. Nah, itu Imam Haromain, dan ini kitabnya sangat banyak ya. Kita langsung baca yang ke berapa? Yang keempat tadi ya. Iya. Yang kelima mungkin, atau yang ke berapa ini ya. Potongan daripada kitab tadi ya sih, benar. Nah, ini kita membaca ringkesannya tadi. Kita bacakan yang ke berapa ini? Enggak ada ini. Wal khamisu mutlaqon. Ini menurut Imam Al-Juwaini tadi. Ini dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang nomor 5 pendapatnya adalah mutlak. Entah sudah digunakan entah belum, disunahkan tasdidul wudhu. Nah, berarti yang menarik di sini kita simpulkan bahwa secara umum mazhab Imam Syafi'i atau mazhab Syafi'iyah, semua ulama Syafi'iyah mengatakan disunahkan tajdidul wudhu, ngulang atau wudhu lagi, itu jika wudhu yang pertama sudah digunakan sholat atau sholat, entah itu sholat sunnah entah itu sholat wajib. Ada yang mengatakan pokoknya digunakan untuk yang diniati, baca Quran apa ya gitu. Kalau sudah digunakan, kalau belum digunakan maka tidak disunahkan. Tapi menurut Imam Al-Juwaini terakhir tadi itu mutlak, entah sudah digunakan entah belum, itu disunahkan tasdidul wudhu. Nah, ini sangat berbeda dengan siapa? Imam Ibnu Hajar dan Imam Ar-Ramli. Kalau belum digunakan sama sekali, menurut Imam Al-Juwaini tadi disunahkan, tapi menurut Imam Ibnu Hajar hukumnya malah haram. Menurut Imam Ramli hukumnya makruh. Nah, ini memang pokoknya Masya Allah, ini memang inilah faedahnya membaca ilmu gitu. Betul. Lah kita nyari yang mana? Nyari yang terserah jenengan. Terserah. Yang terbaik pastinya ya yang wudhu lagi. Betul. Kenapa? Karena itu amalan yang dia mungkin berat.
Nah, mungkin berat, kecuali bagi orang yang mudawamah alal wudu loh ya. Mungkin ya tetap disunahkan lah secara secara apa, walaupun dia sering mudawamah. Tapi paling bagusnya ya tetap wudu lagi. Nah, asalkan yakin bahwa wudu yang pertama itu belum batal. Lah nek yakin wudu yang pertama sudah batal, ya itu juga wajib wudu lagi. Jelas toh wong wudhu pertama sudah batal. Yang repot itu wudhu yang pertama ragu-ragu batal atau tidak. Nah, ini yang repot. Nah, maka harus sekalian dikentut-kentut ya atau di kamar mandi sekalian biar jelas kalau wudhu yang pertama itu rusak gitu. Iya. Nah, gitu. Karena repotnya adalah ragu kan gitu. Ya, gimana? Oke. Baik Ustadz, alhamdulillah ini kajian yang sangat menarik ini. Mungkin nanti para pendengar nanti antusias untuk bertanya berkaitan dengan tasdidul wudu nih. Tapi sebelum kita jawab pertanyaan tadi Pak Ustadz, tadi ada pertanyaan dari Ibu siapa tadi ya? Bu Nur ya. Nah, ya, mungkin kita jawab. Iya, pertanyaannya dijawab nanti setelah kita nanti pendalaman lagi tentang tasdidul wudu. Kadang orang gini ini pertanyaan kadang orang itu ketika sholat sudah hampir 2 rakaat, dia itu seolah-olah mengeluarkan sesuatu dari dubur ataupun dari kubul. Lah, apakah ya itu membatalkan sholat sehingga wudhu lagi, ataukah ayo lanjut? Ya. Itu gimana? Memang Rasulullah itu sudah menebak ya. Rasulullah itu sudah menebak. Makanya dalam satu hadis jelas itu, dalam kitab Bulughul Maram juga diterangkan, siapa orang yang mungkin dalam sholat kok merasa mengeluarkan sesuatu, maka jangan yang sorif, jangan membatalkan sholatnya sampai jelas-jelas dia menemukan bau sesuatu, atau menemukan kroso. Atau kroso itu ya, celananya basah, nah, misalnya. Nah, celananya basah, berarti kan mengeluarkan jelas. Iya. Kok selama tidak menemukan bau atau itu kejelasan bayinah, maka jangan sampai berpaling dari sholatnya. Kenapa? Sekali orang masuk ke dalam sholat itu hukumnya haram membatalkan sholat. Haram. Tanpa ada halangan tanpa ada hajat dan sebagainya. Haram hukumnya. Nah, biasanya setan berperan di situ. Biar berpaling itu gimana? Orang sudah makanya itu dalam hadis sudah diterangkan demikian. Maka kalau misalnya dia meyakini bahwa ternyata memang benar saya kentut atau apa, maka ya membatalkan sholatnya, wudhu kembali, ya bahkan kalau kencing yang mengganti sarungnya dan sebagainya. Itu kalau memang jelas. Kalau memang ternyata ono bau nih, atau suaranya terlalu banter. Kalau misalnya ada suaranya kan hanya ini ada prasangka ada keluar angin atau keluar sesuatu dari depan. Nah, ini kan prasangka, jangan sampai berpaling. Perintahnya Rasulullah. Nah, fala yang sorif, maka jangan sampai berpaling hatta yajidarihan, hingga dia menemukan baunya jelas atau menemukan sesuatu. Nah, itu memang perannya setan ada di situ memang. Terus gini kadang ketika sholat tadi itu mulai dari kejelasan rasa, terus kadang mohon maaf ya, ini kejelasan rasa itu bentuknya bukan bentuk mohon maaf kencing, bukan, tapi karena biasanya sesuatu yang keluar itu karena kecapean, atau bisa dikatakan itu madi, bukan mani. Apakah itu dilanjutkan sholatnya? Karena dia juga terasa, ini keluar, ini apa ini? Nah, itu gimana Tat? Iya, memang itu agak repot seperti halnya orang yang beser. Seperti halnya orang yang beseran. Jadi ketika kencing, tahu-tahu nanti 1 menit lagi kencing lagi, kencing lagi dan sebagainya. Atau beser belakang. Nah, beser belakang. Maka bagaimana ya, memang harus menjaga hati-hati. Memang itu sebenarnya ya harusnya membatalkan. Tapi kalau memang benar-benar tidak bisa dijaga, masih sudah berusaha sudah ya berarti memang pakai pengaman, pengaman depan atau belakang, ya memang banyak istighfar. Gimana lagi ya gitu ya.
Baik, tadi kita sambung pertanyaan dari Ibu Nur tadi, Ibu pendengar tadi. Suami istri itu kan katanya Ibu tadi muhrim. Iya. Lah itu kok batal wudunya ketika bersentuhan atau berpegangan tadi? Yang pertama ya, pertanyaan yang pertama. itu ya. Nah, maka kita memahami tentang apa itu kata mahram dulu ya. Betul, muhrim atau mahram. Mahram itu orang yang haram dinikah. Itu definisi mahram. Betul. Ibunya, anaknya perempuan, mbaknya itu haram dinikah. Nah, pertanyaannya adalah apakah suami istri itu haram dinikah, haram menikah? Kumpul saja boleh. Betul. Maka jawaban paling simpel adalah suami istri itu bukan mahram. Nah, suami istri apakah mahram? Bukan mahram. Kenapa kok bukan mahram? Karena halal dinikah, dikumpuli saja boleh, apalagi dinikah. Nah, ketika bukan mahram, nah pertanyaannya, yang tidak membatalkan wudhu adalah bersentuhan dengan mahram. Yang tidak membatalkan wudhu. Yang tidak membatalkan wudhu adalah bersentuhan dengan mahram, bersentuhan dengan ibunya, adik perempuan, anak perempuan, bibinya. Yang tidak membatalkan wudhu itu bersentuhan dengan mahram. Nah, kebalikannya, berarti yang bersentuhan dengan ghairu mahram, tidak mahram, apakah batal wudhunya? Ya, itu batal. Disitulah dalam mazhab Syafi'i bahwa bersentuhan suami istri itu kenapa batal? Karena tidak mahram. Nah, kalau mahram itu haram dinikah. Ini halal dinikah. Iya. Nah, itu alasannya. Itu satu pendapat saja, enggak perlu yang lain. Yang lain ya. Ya karena kita untuk kehati-hatian juga ya. Terus yang pertanyaan kedua, ketika kita membaca Al-Qur'an kita tidak wudhu itu haram katanya. Pertanyaannya tadi yang gimana? Apakah haram itu? Oh iya. Iya, kalau dalam surat Al-Waqiah kan la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Itu dalam surat Al-Waqiah, la yamassuhu illal mutahharun tanzilum mir rabbil alamin afa bihadzal haditsi antum mudhinuna itu. Nah, itu dalil diantaranya. Maka dalam hadis Rasulullah bersabda intinya ya sama, yaitu tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang mempunyai wudu, orang yang suci, orang yang suci atau yang punya wudu. Nah, maka di situ adalah ya jelas berarti kalau orang yang tidak punya wudu, tidak punya apa ya haram. Itu dalilnya. Dalil Al-Qur'annya tadi la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci gitu. Itu saja ya. Baik, kita pasti akan ada pertanyaan lagi nanti setelah kita harus break sejenak sambil menunggu dari beberapa pertanyaan dari pendengar dan pemirsa. Untuk itu kita dengarkan satu lagu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung Jawa Tengah 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan membahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak,
Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota, tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Kita kembali lagi bersama Faiz dengan narasumber kita, guru kita, beliau Ustadz Muslihin LCMH. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dimanapun Anda berada, silakan yang mau bertanya ya bisa melalui 0821 336 70.000. Ini ada pertanyaan dari pendengar tadi ya, dari Ibu Ismi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ustadz wabarakatuh. mau tanya bagaimana jika ragu kentut ketika sholat? Itu tadi pertanyaan Tat ya. Bagaimana jika ragu kentut ketika sholat? Atau mungkin yang ditanyakan adalah pada waktu sholat dia ragu apakah itu kentut atau tidak. Ya, tadi sudah dijawab. Betul. Barusan nanti bisa disimak di MAJT di TV. live FB-nya ya, betul. Terus ada pertanyaan berikutnya Tat. Batalkah wudhu seorang bidan yang menangani persalinan? Ini pertanyaan dari Ibu Lutfi dari Genuk. Iya. Monggo Tat dijelaskan Tat. Iya. Yang pertama adalah ini biasanya kan bidan kalau menangani orang yang hamil itu kan pakai sarung tangan. Betul, sarung tangan, iya. Ya, itu yang pertama. Misal ada dua kemungkinan, satunya pakai sarung tangan, satunya tidak. Nah, itu yang pertama ya. Iya. Maka bagaimana hukumnya? Kalau memang itu jelas pakai sarung tangan, dia mau menyentuh apa atau ya, berarti kan dia tidak menyentuh karena masih ada sarung tangan yang menghalanginya. Nah, maka hukumnya ya tidak batal wudhunya sama sekali. Memang ini tidak ada kaitannya dengan sentuh menyentuh. Kalau menyentuh atau bertemunya kulit laki-laki dan perempuan ini ya dia menangani sama-sama sesama perempuan. Iya. Kecuali bidannya laki-laki ya. Yang kedua, jika memang dia tidak menggunakan sarung tangan, bagaimana hukumnya? Apakah wudhunya batal atau tidak? Nah, batalnya itu dari segi apa? Dari sisi dia menyentuh kemaluan. Itu batal. Jadi yang nomor 5 dari perkara yang membatalkan wudhu yaitu masu halqati duburihi yaitu menyentuh lubang dubur atau lubang depan atau belakang. Iya. Nah, menyentuh itu siapa saja, punyanya siapa saja. Pokoknya lubang depan punyanya sendiri atau belakang punyanya sendiri ya batal. Punyanya anaknya kecil nyebok ya batal. Punyanya istrinya ya batal. Punyanya perempuan ini kan termasuk ini ya tadi ya, bidan tidak memakai sarung tangan, betul. Menyentuh kemaluan depan atau belakangnya orang lain. Nah ini keharamannya pembatalan wudhunya dari sisi ini. Nah, jadi wudhunya rusak dan wudhunya batal karena apa? Menyentuh kemaluan orang lain. Ya. Entah pokoknya kemaluan itu entah punya sendiri orang lain, anak kecil, bapaknya, mbahnya, apa orang tua, anak jompo, kok anak kok jompo, orang jompo. Nah, itu semuanya pokoknya menyentuh kemaluan depan atau belakang itu membatalkan wudhu. Iya. Ya itu pembatalannya dari segi itu. Tapi kalau dia menyentuh kemaluan orang yang hamil tadi, orang yang melahirkan, tapi kok dia pakai posisinya adalah dengan sarung tangan. Nah, itu kan namanya tidak menyentuh. Karena itu ada penghalangnya. Kalau dalam fikih itu fleksibelnya lebih enak. Jadi kalau memang tidak menyentuh atau apa, seperti halnya sentuhan kulit laki-laki dan perempuan, bighairi hailin, dengan tanpa penghalang. Kalau ada penghalang walaupun kain tipis apa tetap tidak membatalkan wudhu. Nah, begitu juga ini. Ada lagi nih tadi masuk ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rosidah mau bertanya Ustadz, apakah batal seorang menantu bersentuhan
dengan seorang mertua? Terima kasih jawabannya Ustadz. Penjelasannya terima kasih. Ya. Jadi tadi kata-katanya kan yang tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan. Betul. Ini pembahasan minggu lalu sebenarnya atau pertemuan sebelum ini pas. Ya. Nah, dia ada yang entah itu tadi menyentuh ini pas ketika hamil dan sebagainya. Itu sebenarnya pasnya ditanyakan pas pertemuan sebelum ini. Nah, itu kan sentuhan mahram yang tidak membatalkan wudhu. Siapa itu mahram? Orang yang haram dinikah. Nah, pertanyaannya adalah apakah boleh seorang menantu menikahi mertuanya? Itu kebalikan pertanyaan ya. Dikembalikan dengan apakah boleh mertua menikahi menantunya? Iya. Itu ini perbedaannya di sini. Ada istilah yaitu apa? Yaitu mantan istri, mantan suami itu ada. Yang tidak ada adalah mantan mertua. Nah, ini. Ya itu. Maka mertua itu adalah mahram selamanya, walaupun sudah tidak menjadi istri atau suaminya. Iya. Nah, misalnya sudah bercerai, itu mertua tetaplah mertua. Iya. Selamanya. Maka apa? Sentuhan mertua itu malah tidak membatalkan wudhu. Nah, ini. Orang tua sama anaknya sama aja. Bahkan kadang dulu ibu saya masih sering sentuhan sama anaknya, salaman apa, saya misalnya pamitan apa, wudhu lagi. Lama-lama saya, loh ngapain wudhuan gitu. Nah, karena nggak tahu, maka ini juga inilah fikih keseharian. Betul. Nah, fikih keseharian yang mungkin faedahnya adalah mendengarkan atau ya menyimak ya. Semoga saja ini adalah bermanfaat. Sangat begitu juga ketika sentuhan mertua sama menantu, maka tidak membatalkan wudhu. Kenapa? Karena menjadi mahram selamanya. Menjadi mahram selamanya, yaitu orang yang haram dinikah. Nah, maka ini fikih-fikih keseharian. Semoga harapannya bukan hanya kita berada di sini untuk ceramah atau untuk apa ya, semoga ada manfaatnya bagi para pendengar, bagi para pemirsa, entah melalui radio apa, entah melalui live apa. Nah, semoga semua yang kita bahas di sini itu adalah bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita semua ya dimudahkan, diberi taufik dan hidayah oleh Allah untuk mudah menjalankan syariatnya Allah dan mudah menerima hukum-hukumnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semuanya ditebalkan iman kita, ditebalkan Islam kita, dan kita tambah cinta dengan Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Ya, mudah-mudahan kita semuanya ya kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, jadi intinya adalah bahwa tasdidul wudhu di sini adalah dalam Imam Madzhab Syafi'i itu disunahkan untuk melakukan tasdidul wudhu ya. Tapi kalau kaum muslimin pengen pendalaman lagi, nanti bisa kontak-kontakan dengan ustadz kita, guru kita, Ustadz Muslihin ya, LCMA nanti, biar lebih mantap lagi. Baik, kaum muslimin pendengar setia Radio Dais, untuk itu sekali lagi Faiz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.